Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Dewi Astuti, NIM A4202100061 dari kelas B Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sanitasi lingkungan, penyesuaian pandemi COVID-19 dan pengolahan sampah. Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, konstruksi, pembuangan limbah, pasokan air yang higienis, dan sebagainya. Kesehatan lingkungan di Indonesia masih memperhatikan sanitasi yang belum optimal di Indonesia, ditandai dengan tingginya insiden penyakit menular dan menular pada masyarakat. Pengolahan sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sanitasi ini berkaitan dengan sarana pembuangan limbah kotoran manusia, kondisi higienis melalui pengolahan sampah, dan limbah cair. Jenis sanitasi lingkungan antara lain: 1. Kualitas kuantitas pemanfaatan air. 2. Cara pembuangan sampah, pelaratan pembuangan sampah, dan cara penggunaannya. 3. Penyimpangan, pengolahan, penyajian makanan. 4. Pengendalian serangga dan binatang pengerat. Yang kelima, kesehatan. Kategori observasi. 1. Kebiasaan mencuci tangan dan menggunakan masker. 2. Kebiasaan menggunakan alas kaki. 3. Kebersihan kuku. 4. Air bersih lingkungan. 5. Air bersih pempimpaan. 6. Jamban. 7. Saluran pembuangan air limbah. Air bersih dan sumber air. Masyarakat sekitar menggunakan sebagian besar dari pam, sumur pompa, dan sumur bor. Untuk kebutuhan minum, masyarakat sekitar menggunakan air kemasan aqua atau galon. Air bersih pempimpaan. Masyarakat sekitar menggunakan sambungan pribadi, dan pencemaran dari saluran tidak ada karena saluran selalu dibersihkan. Kategori jamban. Dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari, istilah toilet ataupun WC sebenarnya lebih sering digunakan untuk mengacu pada ruangan tempat perlengkap tersebut berada. Meskipun dapat pula mengacu pada perlengkapan tersebut, istilah lain yaitu kamar kecil atau kamar belakang. Untuk toilet menggunakan jenis leher angsa dengan saputan resapan karena lebih efektif. Pengolahan sampah. 1. Sampah padat atau sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan anorganik. Contoh bahan anorganik adalah bahan logam, plastik, kaca, karet, dan kaleng. Sifat sampah anorganik adalah tahan lama dan sukar membusuk. Sampah ini tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah apabila dibuang sembarangan. Sampah anorganik dapat menimbulkan pencemaran tanah. Yang kedua yaitu sampah basah atau organik. Sampah organik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik. Sifat sampah anorganik adalah tidak tahan lama dan cepat membusuk. Biasanya sampah jenis ini berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah sayur-sayuran, buah-buahan yang membusuk, sisa nasi, daun, dan sebagainya. Sampah anorganik mudah diurai mikroorganisme tanah, hanya saja jenis sampah akan menimbulkan bau kurang sedap jika tidak diolah dengan baik. Masyarakat sekitar sebagian besar menggunakan sampah organik dan anorganik. Kesimpulan, lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang memiliki sanitasi yang baik yang akan memberikan dampak baik bagi kesehatan. Sebaliknya, jika lingkungan yang buruk akan berdampak buruk pula bagi kesehatan sehingga dapat mengakibatkan berbagai macam jenis penyakit.